Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa khairil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa hin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibtiadah. Allahumma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأصلح لنا شأننا كله فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنات النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيا وهاب ألهمنا الصواب جنبنا الزلل والخطأ والنسيان. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الظاهرين. اللهم يا فتاح افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين واجعلنا منهم وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فقال المؤلف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وأمدنا بأسرارهما وأنوارهما وبكم في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kitab yang mana penjelasan ini insyaallah akan dimaknai secara Madura, namun akan saya terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Kitab di sini adalah kitab Muraqil Ubudiyah atau bisa disebut dengan Bidayatul Hidayah, yang mana kitab tersebut dikarang oleh Hujjatul Islam Muhammad Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu. Dan kitab tersebut disyarahi oleh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dalam mukalamah atau permulaan kitab di sini terdapat kalimat innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, al-a'malu. Jadi setiap pekerjaan innama angin pastena al-a'malu tining banyak-banyak kelakuan binniyatih panikah adasar kalaban niat. Artinya setiap pekerjaan itu berdasarkan niatnya. Di sini al-a'malu memang bersifat ma'rifah, tapi al-nya bukan lil ma'rifah. Akan tetapi al di sini adalah al-istighraqil jinsi. Hingga dari kemakrifatan tersebut bermakna umum. Maka dari itu, a'mal di sini setiap pekerjaan ibadah yang mana pekerjaan tersebut bisa dibedakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain adalah dengan membedakannya berserta dengan niat. Contohnya misalnya kita ingin pergi ke masjid dan beristirahat. Kalau kita duduk santai beristirahat di masjid tapi tidak diniatkan untuk i'tikaf, maka kita tidak mendapat pahala. Kalau kita niatnya di dalam masjid tersebut niat beriktikaf, niat beribadah kepada Allah, maka kita mendapatkan pahala. Sama ketika kita juga makan dari segi makan kita itu agar supaya kuat menjalankan ibadah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar hanya untuk mengisi perut yang lapar, tapi agar supaya kuat di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kuat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makan tersebut menjadi makan yang beribadah. Hingga ada suatu maqalah mengatakan naumul alimi khairum min ibadatil jahli.
tidurnya orang yang alim atau orang yang tahu di dalam agama itu lebih bagus, lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Kenapa demikian? Karena orang yang alim, orang yang sudah tahu di bidang ilmu agama, mereka itu tahu bagaimana seharusnya dia itu bersikap dalam agamanya. Mereka itu tahu bagaimana cara beraktivitas supaya mendapatkan pahala. Hingga kalau orang bodoh beribadah, terkadang ibadah mereka salah. Hingga dari kesalahan tersebut tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita penting sekali kita itu belajar tentang ilmu agama. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalaban anyebut asmana Allah Ar-Rahmani semaha belas, Ar-Rahim itu semaha penyayang. Apa bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim di sini? Arti hakikat dari Ar-Rahman Ar-Rahim artinya kalau Ar-Rahman adalah suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian Ar-Rahim adalah bagaimana nikmat tersebut kita bisa merasakannya bersama orang lain. Artinya kita punya rizki, punya nikmat dari Allah, kita tidak menikmatinya sendiri, tapi kita menikmatinya dengan orang lain. Kita mempunyai harta berlimpah, maka kita tidak boleh menikmatinya sendiri. Kita harus lihat tetangga kita, bagaimana keadaannya, bagaimana mereka susah atau tidak, kita harus tahu. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu bersifat penting bagi manusia. Manusia itu kewajibannya mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena berkasih sayang terhadap semua makhluk itu adalah kewajiban bagi seorang manusia. Menjaga akhlak dan moral itu kewajiban bagi manusia. Jadi inti dari ilmu itu adalah ilmu akhlak. Alhamdulillah tining satajana pojih lillahi paneka ikakumi Allah Subhanahu wa ta'ala jallah maha agung pasar Allah wa ala ban maha tingkih pasar Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu merupakan zat yang agung dan zat yang tinggi. Jadi tidak ada manusia yang agung, tidak ada makhluk itu yang tinggi, tidak ada. Keagungan dan ketinggian itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmaduhu amucih pasar qawlahu daka Allah li jami'il ayadih dak kesekapinah banyak-banyak kekuatan wal alaih ban banyak-banyak nikmat wa ashkuruhu wa ashkuruban asyukur pasar qawlahu daka disa ya Allah syukraman aufa syukraman dak kasokor orang aufa se neremah pasar kak disa'man minal balaih dari balaih minal balaih dari balaih. Ahmaduhu li jami'il ayadi wal alih. Saya memuji kepada Allah, saya memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala semua kekuatan wal alih dan nikmat. Kekuatan di dalam menjalankan ibadah, mencari nafkah untuk keluarga, wal alih, dan hasil dari kekuatan tersebut dihasilkan berupa rizki, nikmat yang luar biasa. Kita wajib berpuji kepada Allah, wajib kita. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kekuatan. Kita itu hanya diberikan kekuatan oleh Allah, tapi usahanya kita sendiri. Kenapa kita harus diwajibkan untuk memuji kepada Allah? Karena kekuatan itu adalah kekuatan yang ditimbulkan dari diri kita melalui Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimanapun kita berusaha, kalau Allah tidak mengizinkan kita, maka ada saja. Bisa saja kita sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah sudah memberikan kita kekuatan untuk beribadah, melakukan aktivitas ibadah, mencari nafkah dan lain sebagainya, maka dari hasilnya itu kita bisa mendapatkan rezeki dan nikmat dan lain sebagainya. Itu wajib kita, wajib untuk bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Wa ashkuruhu syukran man awfa minal bala. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap syukurnya orang yang mana orang tersebut mau menerima terhadap segala ujian dan cobaan. Al-bala,
Jadi kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti syukurnya seseorang yang mana orang tersebut menerima terhadap segala cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia itu diberi musibah yang besar, diberikan ujian dalam keluarganya, dia sabar dan mau bersyukur kepada Allah. Tidak pernah kufur kepada Allah. Jadi orang yang berkufur kepada Allah itu hukumnya dosa besar. Jadi setiap nikmat walaupun itu terdiri dari cobaan, ujian, kita harus sabar menghadapinya. Kenapa? Karena ujian tersebut merupakan pendekatan kita kepada Allah. Hingga ketika kita itu semakin dekat dengan Allah, maka kita itu semakin diuji oleh Allah. Makanya di sini Imam Al-Ghazali, Imam Muhammad Nawawi mengatakan bahwasanya syukraman awfa minal bala, seperti syukurnya seseorang yang menerima terhadap cobaan. Jadi cobaan yang diberikan kepada orang tersebut, dia itu menerimanya apapun itu. Kenapa? Karena dia tuh tahu dan faham bahwasanya ketika dia itu diuji oleh Allah, berarti dia ingin didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa astaghfiru bananya on seporah pasara kaulahu dak Allah li kaangkui kaulah wali walidayah ban kaangkui orang tua dua kaulah waliman ban panikah eka kungi orang lahu se panikah ekan di eman hakun tining hak alayyah ingate sekaulah hakun tining hak alayyah ingate sekaulah. Dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya untuk saya wali walidayya dan juga kepada orang tua saya, kedua orang tua saya, waliman lahu hakun alayya dan orang yang punya hak kepada saya. Siapa orang yang punya hak kepada saya? Mungkin orang tersebut adalah orang yang selalu kita sakiti, orang yang mempunyai kita mempunyai salah kepada orang tersebut, itu adalah hak. Jadi hak itu ada dua dalam hukum syariat, ada hakul adami, ada hakullah. Hakullah itu adalah hak yang sifatnya murah. Kita tidak sholat karena lalai, melakukan dosa, maksiat, kita bisa bertaubat kepada Allah. Cuman kalau hakul adami adalah hak yang berhubungan dengan manusia, sosial, berhubungan dengan sosial. Kita mempunyai salah kepada orang, kita tidak meminta maaf kepada orang tersebut, maka kita tetap dosa. Jadi kalau kita mempunyai dosa kepada orang, kita tidak boleh memohon ampun kepada Allah saja, tapi kita harus meminta ridho atau ampunan dari orang yang kita salahi. Jadi man zalamah zulimah, orang yang zalim akan dizalimi juga. Jadi akan mendapatkan balasan juga. Jadi ada dua hal, ada dua perkara, yang mana dua perkara ini adalah dua perkara ketika kita melakukan dosa itu, kita tidak hanya dibalas di akhirat, menunggu di akhirat, tapi di dunia kita juga dibalas. Apa? Yang pertama adalah kita mempunyai salah kepada orang tua. Jadi kalau kita mempunyai salah kepada orang tua, kita juga akan dibalas di dunia ini. Tidak menunggu siksa di akhirat, tidak menunggu balasan di akhirat. Di dunia kita akan juga dibalas kalau kita mempunyai salah dan dosa kepada orang tua. Dan yang kedua adalah orang yang zalim. Jadi orang yang zalim pada orang lain itu juga akan mendapatkan balasan. Tapi dalam hukum Islam itu tidak ada yang namanya hukum karma. Namanya hukum jaza, balasan. Jadi setiap manusia itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatannya. Walil musliminah ban ikan di ban panikah ikan di banyak-banyak orang Islam. Min kulli dzambin dari sekapinah dosa, kaulan ara-ara perkataan, wa fi'lan ban ara-ara kelakuan. Dan tidak hanya memohonkan ampun kepada orang tua dan juga orang yang punya hak kepada kita, tapi juga untuk seluruh umat Islam, walil muslimin min kulli dzambin qaulan wa fi'lan, baik dosa tersebut berupa perkataan atau pekerjaan. Jadi kita itu mempunyai sebetulnya kita mempunyai kewajiban untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita, orang tua, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa yang mempunyai hak kepada kita, dan dosa-dosa orang Islam. Jadi kita mempunyai hak, mereka punya hak sebetulnya kepada kita untuk memohonkan ampun. Jadi sesama umat Islam itu saling mendoakan sebetulnya. Jadi mereka sama-sama mempunyai hak hingga
Islam itu adalah dinamakan Islam adalah arti dari perdamaian. Karena seluruh umat Islam adalah umat yang bersatu, cinta perdamaian. Itulah Islam. Wa atubuh bannya on taubat pasar kaulah ilaihi daka Allah min kulli maksiatin dari sapan-sapan maksiat taubata abadin dak ka taubat kebulah la yamliku seta ngaandi la yamliku seta ngaandi li nafsihi ika andi abati bin abdun hadiyun ponapah hidayah wa atubu ilaihi min kulli maksiatin taubata abdin la yamliku nafsihi hadiyun. Dan saya memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala maksiat dengan taubatnya seorang hamba yang mana hamba tersebut tidak memiliki kuasa atau hak untuk memberikan hidayah terhadap dirinya. Jadi sebetulnya hidayah itu adalah timbul dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang manusia itu tidak dapat untuk memberikan hidayah pada dirinya sendiri. Rasulullah saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Lahab dan Abu Jahal. Jadi hidayah itu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar dosa yang mereka lakukan, kalau Allah berkehendak untuk memberikan dia hidayah, maka dia akan memberikan hidayah. Jadi hidayah itu adalah hidayah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya. Jadi di sini saya ingin bertaubat dari segala maksiat dengan taubat yang sesungguhnya. Sebetulnya taubat itu yang sesungguhnya adalah taubatan nasuha. Bagaimana taubatan nasuha? Taubat yang tidak pernah diulangi kembali. Jadi termasuk dari tanda-tanda taubat seseorang itu diterima apabila orang tersebut tidak memikirkan apa yang kemaksiatan itu di pikirannya. Artinya misalnya berciuman, ketika dipikirkan, wah kok kayak enak. Itu tanda-tanda yang taubat yang tidak diterima. Ketika dipikirkan, kok kayak enak pegang tangannya si dia gitu, pegang tangannya si mantan misalnya. Itu kalau seandainya masih berpikir demikian berarti taubatnya masih belum diterima oleh Allah. Jadi taubatnya seseorang yang diterima itu adalah dia benar-benar menyesal terhadap dosa yang telah dia lakukan gitu. Wala yastati'u bentak mampu pasreka di saya amdun ayat fa'ah dak kakutu anu la pasreka di saya abdun anha dari kak di saya nafsihi nafsuhu dolalan dak kesesatan. Dan tanpa adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala la yastati'u ayat fa'anha dolalan. Jadi tidak ada seorang hamba itu dari seorang hamba Allah dapat menolak terhadap kesesatan. Jadi bisa saja hamba itu bisa sesat gitu. Kenapa demikian? Karena hidayah itu timbul dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga apabila orang tersebut mau disesatkan oleh Allah, maka dia akan sesat. Maka dari situ seseorang yang betul-betul takwa kepada Allah selalu minta ampunan dan jalan yang lurus. Maka di dalam surah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Yang mana jalan tersebut adalah jalan menuju sunnatullah, jalan yang menuju sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Wa asyhadu ban anyik seeh pasar kaulah anda seangkana kalakuan la ilaha tada pasar pangeran illallah angin pasar Allah wahdahu halih ketibiin Allah la syarikah tada ponapa sekutu lahu panekaikan di Allah wala mumasalan bentada ponapa se amadanin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wala mumasilan. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada sekutu baginya dan tidak ada yang dapat menyamainya. Artinya tidak ada sekutu yang tidak ada yang dapat menyamainya, tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehebat apapun manusia itu, sesakti apapun manusia itu, tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa asyhadu bananya kse'e pasara kaulah anna sayyidana da seongguna pasara Gusti kita Muhammadan nyatana Nabi Muhammad nabiyuhu panika nabina Allah wa rusuluhu ban utusna Allah zul maqamih sengagungin kenengan al-a'la setengki. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi Allah dan Rasulnya Allah yang mempunyai tempat yang tinggi di sisi Allah. Jadi manusia, makhluk paling sempurna itu adalah Rasulullah. Tidak ada yang paling sempurna dari Rasulullah. Bahkan sebelum diciptakannya Nabi Adam, nur atau cahaya Rasulullah itu sudah ada. Jadi sebetulnya sebelum Nabi Adam itu adalah ada, Rasulullah itu ada, tapi nurnya, cahayanya itu. Cahaya dari Rasulullah sudah ada sebelum terciptanya Nabi Adam. Cuman kalau dibahas agak panjang. Wassallallahu wasallaban muka-muka atamban rahmat Allahu pasara Allah wasallama ban muka-muka aparengna keselamatan ala sayyidina yang atas Gusti kita Muhammadin nyata Nabi Muhammad alladzi kang ikhtassah si anan tuakin Allahu pasar Allah bihi kalaban ya alladzi fadailan dakah banyak-banyak keutamaan. Dan semoga Allah itu selalu memberikan rahmat dan keselamatannya bagi baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi ikhtassallahu bihi fadailan yang mana Allah sudah mengkhususkan kepada beliau terhadap banyak keutamaan. Jadi Rasulullah mempunyai istri yang banyak. Memang karena Rasulullah itu adalah mempunyai keutamaan yang khusus. Jadi kita sebagai umatnya tidak boleh meniru seperti beliau. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai tingkatan atau makom yang khusus di sisi Allah. Kalau kita sudah bisa mempunyai makom yang khusus seperti Rasulullah, tidak mungkin. Kenapa? Karena kita hanya manusia biasa. Jadi tidak boleh membantah bahwasanya kenapa Rasulullah punya istri banyak. Karena beliau memang orang yang khusus. Kalau kamu ingin seperti Rasulullah, nggak bisa. Karena Rasulullah itu al-Mustafa pilihan. Jadi kalau kamu mau setingkat dengan Rasulullah, tidak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah ikhtasah, sudah mengkhususkan. Allah sudah mengkhususkan fadailan terhadap banyak keutamaan. Mempunyai banyak keutamaan Rasulullah itu yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi manusia mau seperti Nabi dan Rasul tidak bisa. Karena beliau-beliau itu adalah orang-orang yang mulia, mempunyai makom tinggi di sisi Allah. Wa ala alihi ban ingatasen keluarga Nabi, banyak-banyak keluarga Nabi alladzina kang amanu seiman basara kapi ka disa alladzi billahi dak Allah wa rasulihi. Dan dak ka utusan Allah. Dan juga semoga keselamatan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan juga kepada keluarga Rasulullah, yang mana keluarga tersebut amanu billah, yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya, tidak seperti Abu Lahab. Abu Lahab bagaimana syahadatnya? Muhammad ponakan saya. Tak usah Muhammad ponakan saya, bukan ya memang ponakan beliau, tapi bukan dalam persaksiannya tetap mengatakan Rasuluhu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bukan ponakan saya. Terus wasadaku ban mapender pasada kapi ka disa ya alladzina bima kalaban karang qala sampana dawu pasar Rasulullah dak keeman. Dan juga mereka membenarkan terhadap perkataan Rasulullah, segala yang dibawa oleh Rasulullah mereka membenarkannya. Wa ashabihi dan banyak-banyak sahabat Allah alladzina orang banyak fazau semenang pasar kapi ka disa alladzina bil iktida'i kalaban anara bil jihadi kalaban ajihad wa ghairihi ban lain ka disa ajihad fanalu maka oleh pasar kapi ka disa ya ashabihi ad-darajat dak ka banyak-banyak derajat al-ula setinggi.
Dan juga bagi seseorang atau para sahabat Rasulullah yang ikut kepada Rasulullah di jihad, yang ikut kepada Rasulullah, percaya kepada Rasulullah, fanalu adrajatil ula, yang mana mereka sudah mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dari saya, wallahu taala alam.